Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah kuliah duha Masjid Jami Al-Fajar yang ada di lingkungan perumahan Aster yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Januari 2023. Kita masih dipertemukan oleh Allah dalam mengikuti kajian kuliah duha. Sebagaimana biasa kita masih membahas yaitu tazkiyatun nafs. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah tambahkan iman dan Islam kita. Allah kuatkan kesabaran kita, dan semoga kita digolongkan hamba-Nya, abid dan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, sebagaimana biasa kajian kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita pada hari ini kita membahas, meneruskan yang telah lalu ya Bu, bahwa hidup kita ini tidak lepas dari godaan setan. Ingat itu. Dan setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Salah satu jalan setan menggoda kita itu adalah supaya kita ini menyelisih dari jalan Allah dan kita bisa masuk neraka. Itu tugas setan. Satu, kita dibujuk, dirayu untuk mengikutinya, seperti suka marah. Makanya hati-hati Bu, karena setan itu menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik. Contoh, marah itu jelek cakep? Jelek. Tapi orang yang suka marah menganggap dia bisa marah itu hebat. Dia menganggap dia orang kuat bisa marah. Padahal Nabi bilang, laisas sadidu bisyur'ah innamas sadidu alladhi yamliku indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat kalau orang itu gampang marah. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia ditantang untuk marah. Ini satu, ya Bu ya.
Dan setan itu menganggap kalau kita bisa marah itu, wah kita ini orang yang hebat. Padahal kita tahu, Bu, dengan marah itu kita menjadi orang yang lemah. Dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Setan itu menyesatkan kita, bukan berarti setan itu mengajak kita ke jalan keburukan, tidak. Tapi setan itu merayu kita untuk mengikuti hawa nafsu kita, baik itu nafsu duniawi maupun nafsu birahi. Makanya orang yang hidupnya selalu mengikuti nafsu, menjadi hamba nafsunya, hinalah dia. Oleh karena itu Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang hidupnya ini bijak dan dia itu orang yang baik? Nabi menjawab singkat, Al-Kayyis man dana nafsahu. Orang yang baik, orang yang dikatakan bijak dalam hidupnya itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu dunia, nafsu jabatan, nafsu kekuasaan. Kalau kita nggak bisa kendalikan, kita menjadi orang yang hina. Udah 5 tahun berkuasa kurang, monggo dikasih 10 tahun. Udah 10 tahun nggak puas juga, walaupun undang-undang itu menyatakan konstitusi presiden hanya boleh dipilih dua kali periode atau 2 periode berturut-turut. Ya Bu, ya itu kan undang-undang dan itu konstitusi yang kita sepakati. Tapi karena mereka enggak bisa mengendalikan nafsunya, ingin berkuasa lebih dari itu, merengek, minta kemana-mana terus, Bu. Kata orang, wah nggak bisa, masih ada jalan. Digiringlah orang-orang bodoh. Seperti sekarang ini kan demo, kepala-kepala desa datang dari seluruh Indonesia minta perpanjangan, gitu kan? Nanti begitu dia itu diikuti perpanjangan 9 tahun, ya kan? 2 periode berarti berapa tahun itu? 18 tahun, Bu. Nah, 18 tahun berarti sama dengan 3 kali pemilihan. Ada aja, Pak. Tapi kita bilang anak kecil gak tahu, sekarang kepala desa diikutin. Besok minta perpanjangan jabatan presiden 9 tahun. Coba aja bayangin, Bapak ingetin itu, Pak. Ya kepala desa mana mau bertahan di Jakarta berhari-hari demo. Pokoknya aneh lah, kendalikanlah nafsu itu. Nafsu kekuasaan. Kalau kita nggak bisa kendalikan nafsu itu, hina. Kenapa hina? Karena kita seperti orang bego, seperti orang yang nggak tahu hukum. Itu ujungnya. Maka paling penting hidup kita itu kendalikan nafsu ini. Yang keempat, suuzon, buruk sangka, ya kan? Kalau orang sudah buruk sangka ini, ya deket-deketlah seperti dukun gitu kan. Nerawang, dia bengong. Kenapa? Kok dia begitu, begini, begitu. Dah orang lain yang rezekinya gampang, dia yang susah, dia lagi iri. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Kalau kamu nggak suka pada orang berikan rezeki oleh Allah, berarti kamu marah sama Allah. Emang kamu siapa? Emang lu punya kekuatan? Kekuatan Allah itu mutlak, zu kuwatil matin. Coba, nggak sehat lah. Makanya ibu jangan suka buruk sangka, jelek. Ya kan, orang lain pada bisa tidur karena ibu yang berburuk sangka, ibu nggak bisa tidur. Ya kan, orang lain sehat karena nggak bisa tidur, sakit nggak? Sakit terus. Ingat ini. 5, suka mengeluh. Saya ingatkan, kita hanya boleh kepada Allah mengadu, mengeluh. Tapi kepada selain Allah, jangan-jangan masalah hidup orang itu lebih berat ketimbang kita. Ya kan? Sesusah apapun kita dalam hidup ini,
sebanyak apapun ujian cobaan, hanya boleh 3 kita mengeluh. 1 kepada Allah mutlak, yang kedua kepada hakim atau penguasa karena kita minta keadilan, dan yang ketiga kepada wali kita, minta pertimbangan. Ya boleh, tapi pada teman, kata Nabi, apabila kamu melihat seseorang saling menceritakan tentang kekurangannya, maka sungguhnya itu 2 mata setan yang saling memandang dan mereka saling menceritakan soal kekufurannya. Ingat itu. Ustadz kan ada juga ustazah, ustadz mengajak curhat gitu kan. Nah itu namanya ustazah, ustadz setan. Ingat Bu, sama ustazah kok curhatan, ya kan? Kau curhatan itu kan mengungkapkan kekurangan kita. Emang siapa yang menentukan hidup kita kurang? Allah. Kenapa enggak kepada Allah aja? Jadi kalau ustaz yang benar, udah jangan berisik. Bangun malam, curhat kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Dan Allah yang lebih maha adil. Jalan keluar yang Allah berikan pasti tidak akan salah. Kalau saya yang kasih advice belum tentu benar. Saya juga punya masalah lebih berat dari kamu. Bisa gak begitu Pak? Bisa. Udah diem aja, ya kan? Suami nggak pulang-pulang, udah diem aja. Hah? Paling kalau datang bang, kemana aja sih? Ah lu mau tahu aja. Ya maaf ya bang, kepo saya. Boleh nggak gitu? Ya kita kan nggak tahu kok. Ini suami gue nggak pulang-pulang sama siapa? Nah suaminya di pabrik lagi mumet, ngusing kerjaannya, ditekan target nggak dapat sampai dia nggak pulang-pulang. Ibu nerawang gitu kan? Ini mau siapa? Jangan-jangan punya istri lagi. Suami kita habis kerja dia tidur, enak di kantornya kan? Kita Bu mikirin tidur gak tuh? Sudahlah Bu. Makanya jangan suka mengeluh. Nikmatin aja hidup ini. Yang bisa kita ucapkan pada orang yang memang yang punya kapasitas dan punya mereka itu kemampuan membuat satu keputusan. Itu ingat. Jangan pula kita ingin tergopoh, ingin serba cepat, serba kilat. Itu setan juga. Dan jangan kikir. Yang terakhir 9, jangan sombong. Nah, bagaimana Allah itu menceritakan tentang upaya setan masuk menggoda kita dengan cara 9 cara tadi, dengan pintu 9 tadi itu. Pintunya ada 9 ya. Nah, kita lihat di sini. Mana Pak? Terusin Pak, terus ke bawah. Terus Pak, terus. Nah, itu tadi pintu setannya itu. Ya. Oh, Bapak salah ya. Tadi itunya salah. Kurang, nggak ada di situ. Yang di copy yang ini mestinya. Ada yang 2 softwarenya. Sini saya copy lagi. Maaf Pak. Yang di copy yang ini nih. Yang di ini Pak, di copy. Yang ini copy yang ini. Ya. Itu belum saya tambahin. Kebalik. Ya gini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara Allah itu mengungkapkan usaha setan itu menggoda kita. Kita ngeri. Kita ngeri ini Pak. Oleh karena itu Allah berfirman dengan sangat jelas, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dan sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Nah, ini kita ingat. Jadi kalau kita tahu bahwa setan itu musuh kita yang nyata,
Mengapa kita ikuti tadi? Gampang marah, diprovokatorin sedikit aja langsung kebakar. Mestinya ibu bilang, gue sih gak akan tergoda. Hanya setan lah yang mengajarkan saya itu hidup marah-marah. Itu ingat. Kenapa? Karena paling gampang, paling mudah kata setan menyesatkan manusia itu dari jalan Allah dengan cara dia marah. Makanya kalau orang marah, suka marah, cakap jelek, biar wajahnya cantik, biar ganteng suami ibu itu. Tapi kalau setiap ketemu ibu marah-marah kerjanya, ibu senang atau ibu kesel? Kesel lah. Biar wajahnya pas-pasan, hidungnya juga nggak terlalu mancung, pesek sedikit. Biar juga kulitnya ya nggak terlalu terang, hitam-hitam dikit. Nah, Bu, tapi kalau pulang ketemu kita, Bu, suami itu senyum, ganteng nggak? Ganteng. Nah itu ingat aja. Makanya tadi cara setan menyesatkan kita itu adalah dengan cara menganggap sesuatu yang buruk itu baik. Coba kalau suami lagi marah-marah, bang, lu kenapa sih marah-marah terus? Tapi gue lihat lu di luar, ya Allah, lu senyum sama orang lain. Kira-kira suami kita marah gak dibilang begitu? Marah. Padahal hatinya bilang, benar juga sih. Tapi karena dia sudah digoda oleh setan, dia menganggap itu baik aja. Nah ini jangan sampai seperti itu. Itu bahaya ya. Di dokumen aja mas, dari dokumen tadi. Nah ini nih. Iya. Buka dokumen dia langsung. Jadi kalau kita ini lihat ya, apalagi sudah. Tunggu, mengganggu sedikit Bu. Ya. Apalagi setan itu udah kontrak. Setan itu berjanji kepada Allah bahwa dia itu benar-benar akan menggoda kita. Jadi bukan, ya Allah boleh nggak saya menggoda? Nggak begitu. Ya Tuhanku yang punya kekuatan, punya kemuliaan, sungguh aku akan menggoda hamba-Mu. Selama kapan? Selama kita masih hidup, nyawa kita itu belum terpisah dari jasad kita. Coba dibaca, ketemu mas? Nah, habis itu ya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39, ayat 42, dibaca satu Ustaz. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Coba bayangkan, renungkan ini. Qala rabbi bima aghwaytani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardh wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Terjemahnya, Ya iblis berkata,
Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadamu. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Stop sampai situ dulu. Bapak lihat kalau kita baca surat Al-Hijr ini, kata setan, ya Allah, karena Engkau anggap aku sesat, Kau keluarkan aku surga, sungguh aku akan datang kepada manusia itu untuk menggodanya sampai dia benar-benar tidak mau lagi taat atau beribadah kepadamu. Berat, Pak. Jadi sampai benar-benar kita itu tidak mau beribadah. Dalam penjelasan ayat ini, selama masih manusia itu hidup, manusia itu pasti akan digoda oleh setan. Selama kita masih hidup, sampai kita itu menghadapi sakaratul maut. Mana dalilnya? An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna iblisa, sesungguhnya iblis itu setan. Inna iblisa qala, berkata itu setan, di rabbihi, kepada Allah Tuhannya, bi izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu, wa jalalika, dan dengan keagunganmu, la abrahu ugwiya bani adama ma damatil arwahu fihim, tidak pernah aku berhenti menggodanya, baik di waktu dia melek maupun di waktu dia tidur. Aku akan sesatkan anak Adam itu madamatil arwahu fihim, selama ruhnya masih menyatu dengan jasad. Faqala Allah, maka Allah berfirman kepada iblis itu, fabi izzati, dengan kemuliaanku, wa jalali, dan dengan keagunganku, la abrahu aghfiru lahum, kamu tidak akan bisa menggoda hambaku yang setiap kali mereka beristighfar kepadaku. Inilah hadis mengenai keistimewaan kita istighfar. Kenapa Nabi yang dijamin masuk surga beristighfar tidak kurang, kemarin saya jelaskan, dari 70 kali, hadis lain 100 kali. Karena dengan kita terus sering beristighfar setiap waktu, maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku menjamin hambaku, selama dia beristighfar kepadaku, kau tidak bisa menggodanya. Makanya Bu, bacalah istighfar itu satu paling ringan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Kan sering tuh kalau di Jawa kita dengerin, kita lewat menjelang maghrib baca itu. Istighfar itu Bu, yang menjauhkan kita dari setan. Dah, kalau nggak bisa suaranya jelek, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Insya Allah itu yang kedua.
Ini lebih hebat ketimbang tadi astagfirullah rabbal baroya. Kalau ibu bisa lagi benar-benar setan tidak mendekat dengan kita, baca saya dulu istighfar dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Ini saya dulu istighfar. Apal bu? Apal nggak? Yang nggak apal wajib ngapal. Kalau ibu nggak ada upaya, maka setan akan menggoda ibu, menggoda bapak. Ya, Ustaz, kalau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh nggak? Boleh. Udah paling gampang udah. Makanya zikirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Itu zikir untuk apa? Supaya kita lepas dari godaan setan. Ini hadits qudsi. Ma astaghfaruni, kalau ada hambaku yang tidak mau beristighfar, memohonkan ampunan kepadaku, maka aku berlepas diri. Maka dalam ayat tadi Allah pun mengatakan dengan sangat tegas, dan setan walaupun kau aku izinkan sampai manusia itu lepas ruhnya dari jasadnya, tapi kamu juga tidak bisa menggoda selain hambaku yang suka beristighfar, tetapi juga kau tidak bisa menggoda hambaku min ibadina sholihin. Pengakuan setan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tadi yang tidak bisa kugoda, kata setan ini, hambamu yang punya keikhlasan dalam hidup. Siapa yang punya keikhlasan itu? Selalu mengembalikan urusannya, perkaranya kepada Allah. Ya Allah, usaha rugi terus, udahlah, gue gak mau pikirin, yang penting gue udah ikhtiar. Ikhtiar kan wajib. Kata Ustadz Salimin, gak boleh bergantung dengan ikhtiar. Bergantung kita kepada Allah. Kalau orang bergantung dengan ikhtiarnya, gue udah tahajud, gue udah sedekah, banyak pada fakir miskin ya, gue udah dagang, rugi lagi. Gimana sih ini? Itu namanya bergantung kepada ikhtiar. Kalau kita bergantung dalam hidup pada usaha, pada ikhtiar kita, hanya menghasilkan kekecewaan. Maka bergantunglah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah jalankan semua. Sodako, sholat malam, sholat duha, berbuat baik pada orang lain, tapi aku tidak ingin bergantung kepada apa yang kulakukan. Aku hanya bergantung kepadamu. Bahwa ini sebatas ikhtiar. Nah, kalau kita sudah punya Pak, sikat hidup kita seperti itu, insya Allah setan gak bisa menggoda kita. Kenapa? Kita ikhlas. Berapa banyak ibu-ibu, gua kurang apa? Semuanya gue berikan Pak untuk kamu, masih aja kamu cari orang lain. Itu bergantung dengan usaha. Jadi yang benar, udahlah, semua ini hanya Allah yang menentukan. Apapun yang terjadi di rumah tangga saya pokoknya pasrah kepada Allah. Kenapa? Pasti itu yang terbaik. Ada nggak ibu-ibu yang begitu di sini? Banyak. Soalnya ngaji terus ibunya Bu, makanya suruh ngaji bapak-bapak suaminya. Bapak juga begitu sama. Ya sudah mah, yang penting kita sudah sekolahkan itu anak ya. Kita udah suruh ngaji, suruh sholat semuanya. Tapi kalau anak itu masih jalannya miring aja, Mak, itu kan ikhtiar kita. Ini semuanya mungkin Allah kendaki, anak itu lagi jadi cobaan buat kita. Banyak lagi berdoa Mak kepada Allah, berdoa.
kita hanya bisa mengadu kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Berubah dan tidak anak itu bukan ikhtiar kita, tapi Allah. Kan ibu sering, bapak sering, ya munqalibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, termasuk hati anak kita. Siapa yang berhak merubahnya? Allah, bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Usaha itu wajib, ikhtiar itu wajib. Tapi apakah wajib harus berhasil apa yang kita inginkan? Nggak bisa, itu bagaimana Allah. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, kata setan, yang nggak bisa kugoda illa min ibadika minhumul mukhlasin, hambamu yang benar-benar ikhlas dalam berikhtiar, bukan karena ingin mendapatkan ini, bukan ingin mendapatkan itu. Dia jadi presiden karena mencari doa Allah, bukan mau dibilang bapak pahlawan, bapak pembangunan, bapak begini begitu. Jalankan saja ikhtiar itu. Sudah waktunya habis, kita itu nggak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya udah, kemampuan saya di sini, Allah pun kasih ini terbaik. Pak, enak nggak begitu? Nggak ada keributan di dunia ini. Nggak akan ada ini, Pak, protes begini begitu, begini begitu. Kenapa? Sukses dan tidak bukan urusan kita. Itu ketetapan Allah yang berlaku. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia ini kecuali yang berlaku itu ketetapan Allah. Itu ingat. Nah, cara ini dilakukan setan dalam merayu anak Adam, dan berikut beberapa di antaranya. Lihat. Pintu pertama ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad, iri, dengki tadi itu. Dari 9 itu, yang paling banyak orang itu nggak sadar bahwa hidupnya itu dikuasai oleh setan, punya sifat hasad. Apa itu hasad? Dulu saya jelaskan. Hasad itu rasa tidak suka dengan seseorang yang diberikan kelebihan. Maka nggak pernah terjadi orang kaya hasad pada orang miskin, nggak pernah itu. Orang yang sukses hasad sama orang yang gagal, nggak ada. Yang ada orang yang gagal hasad pada orang yang sukses, orang miskin hasad pada orang kaya. Padahal kalau dia sadar, siapa yang kasih orang itu sukses? Allah. Siapa yang kasih orang jadi orang kaya? Allah. Siapa yang menjadikan orang itu lebih cantik dari kita? Allah. Maka kalau kita benci pada orang lebih cantik, pada orang lebih kaya, berarti kita benci pada Allah yang menentukan kita lebih jelek. Itu hati-hati. Nah, di sini katakan rasa hasad itu muncul karena sifat setan. Nah, setan itu apa sifatnya? Toma, serakah. Kalau kita ini enggak punya sifat serakah, enggak ada hasad. Gue cukup segini aja. Ini juga udah alhamdulillah. Belum tentu gue kuat kalau diberikan lebih dari ini. Kenapa? Allahu yukalliful may Allahu la yukallifullahu may yasha. Allah nggak akan membebani pada seseorang yang dikendakinya, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang lebih tahu kemampuan kita itu bukannya manusia, tapi Allah. Kita aja belum tahu kemampuan kita. Makanya kalau menerima ketetapan Allah itu udah, itu yang terbaik. Berbaik sangka kepada Allah. Ini maksudnya. Begitu pula jika seorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik. Kalau orang hasad tuh hidupnya itu keras, sombong, nggak bisa dinasihati. Lu ngapain iri sama si Fulan? Itu ketetapan Allah. Gimana? Ijazahnya lebih bagus gua, lebih tinggi gua, bekerja lebih lama gua, masa gua segini dia dapat sebegitu lebih besar gitu kan? Pokoknya Pak, di luar dari nalar dia sudah. Padahal nasib orang nggak ada yang tahu. Karena yang berlaku takdir, maka bagian dari rukun iman itu percaya bahwa hidup kita ini ada yang menetapkan.
baik buruk, bahwa itu adalah kuasa Allah. Itulah iman. Jadi kalau kita nggak nerima kondisi kita, karena kita menganggap membandingkan dengan orang lain kita lebih buruk, itu tandanya bahwa kita belum beriman. Itulah cara setan menyesatkan kita dengan cara suuzon, buruk sangka dan hasad. Jadi orang yang punya sifat hasad pada hakikatnya dia belum beriman kepada Allah. Kalau belum beriman ya masih kafir. Ibu 4 bersaudara, bapak ibunya sayang sama kakaknya. Terus ibu nggak suka kepada orang tua dan ibu benci pada kakaknya yang disayang sama orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memberikan rasa cinta itu? Dah, jangan orang tua pada anaknya, kakaknya itu. Siapa yang kasih cinta ibu sama suaminya? Hanya Allah. Kalau Allah izinkan setan itu menutupi mata ibu, tiba-tiba benci sama suami, bisa nggak? Bisa. Itu pekerjaan setan, menceraikan pasangan suami istri. Dengan bagaimana caranya? Dihilangkan rasa cinta pasangan itu pada pasangannya. Itulah kerjaan setan. Bagaimana caranya? Melakukan tazyin namanya, menganggap satu pekerjaan yang buruk seolah-olah baik. Hilanglah sudah rasa cinta. Ibu nggak suka kalau suaminya itu suka pulang malam, begadang, pulang kerja kan. Kalau suaminya itu digoda oleh setan, menganggap itu ini kebiasaan gua merasa kok nggak merugikan lo. Padahal itu pekerjaan yang jelek. Seharusnya suami istri pulang kerja, kumpul di rumah, mandi, makan bareng ya kan. Karena besok kerja lagi dia tidur. Kan ada, ya Allah kerja pernah capek Pak. Pulang kerja bukannya kumpul di rumah, kumpul di warung kopi. Sampai larut malam, pulang jam 1, istrinya nungguin, mau makan juga takut. Suaminya pulang, tahu-tahu dia udah pada makan di luar. Kesel nggak gitu? Gua kan nggak merepotkan lu makan aja, Bu. Itu kalau sudah digoda setan susah. Lama-lama cara setan tuh menggoda, menutupi, menghilangkan rasa cinta ibu pada suami dengan seperti itu. Bisa nggak terjadi? Bisa. Makanya kata Nabi, adinun nasiha, agama itu nasihat. Walaupun datang dari istri kita, dengerin. Walaupun datang dari suami kita, dengerin. Yang baik, cobalah camkan. Yang buruk, yang dianggap tidak sesuai dengan syariat, buang saja. Insya Allah, kalau punya keikhlasan menerima nasihat itu, dari manapun datangnya, setan tidak akan bisa menggoda kita. Tadi surat Al-Hasr. 4-3-nya itu. Yang kedua, ini juga adalah pintu terbesar, yaitu marah. Hasad, marah. Kenapa? Lihat dalam hadis, idza ghadabar rajulu, apabila seorang laki-laki itu marah, faqala, maka ucapkanlah a'udzu billahi suqdu ghadabi. Jadi kalau suami lagi marah, ibu a'udzubillah atau astagfirullah. Kenapa mah? Setan. Berarti enggak, Bu? Jadi suami ngomong merecet kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astagfirullahaladzim. Kenapa gua lagi marah? Lo kok istighfar? Kata Ustadz Salimin, hadisnya ada Pak. Setan takutnya sama orang istighfar. Dah kalau ibu suaranya bagus, suami lagi ngomel Bu. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Robbi zidni amalan makbula wa wafiqni. Salah tadi itu. Pak, lu nyanyi salah. Berhenti dia. Nah gitu Pak. Berarti lu persiapannya udah keluar. Lu masih bisa benerin. Iya Bu, jangan dilawan marah lagi.
istighfar tadi. Makanya saya lengkap hadis itu. Kalau dia nggak kita nyanyiin maka istighfar yang ringan tadi nggak bisa, barulah baca Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik, yang keras Bu. Kenapa mah? Lu kok jadi marah-marah? Enggak, biar setannya pergi. Coba lihatin ini ya. Nah di sini dikatakan Bu dalam hadis sahih, jadi sakana ghadabahu, bilang kita katakan itu maka akan lemahlah kalau kita beristighfar marahnya itu, yakinlah. Apalagi tadi dengan istighfar, dengan isti'adzah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi wassamiul alim. Kita serah aja. Pokoknya istighfar saja sudah. Diingat. Dan pintu yang ketiga yaitu sangat suka menghiasi tempat tinggal, pakai pakaian-pakaian dan segala perabot yang ada. Nah ini. Makanya Nabi kan waktu Aisyah itu menata rumahnya marah. Rumah jangan terlalu cakep, kalau masjid dihiasin beli. Karena setan itu sangat suka dengan rumah-rumah itu yang banyak perhiasannya. Dibatik, dikasih hordeng yang 25 juta, ya kan? Bu, ibu baru tahu kan? Dikit-dikit ngaca, pakai gincu, setan itu. Yang suka berhias itu setan. Tempat-tempat yang dihiasi itu setan. Coba sekarang saya tanya, ada nggak kelenteng yang nggak menor? Kelenteng. Ada nggak yang warnanya nggak mencorot? Nggak ada. Tempat setan, Pak. Loh, benar saya sampaikan. Makanya masjid itu jangan terlalu dihias, biasa-biasa aja. Karena ini hadis kuat. Sampai ibu, kalau anak kecil itu kan Pak ikhlas, dan anak kecil itu ya jauh dari setan. Kalau setan mendekat pada anak kecil, dia hanya ingin ngajak bermain. Begitu anak kita akil balik, yang pertama dia cari apa itu? Kalau perempuan, 1 kaca, 2 gincu. Betul nggak Bu? Setan, hati-hati itu. Coba ibu pikirin, pernah nggak ibu berpikir anak mulai balik dicari apa 1? Kaca, dikit-dikit ngaca, dikit ngaca. Setan itu mulai. Yang kedua, nggak boleh gincu nganggur kan? Pakai sama dia. Anak gua nih suka dandan, hati-hati. Wanita yang suka bersolek, wanita yang suka apa Bu? Berdandan, itu dekat dengan setan. Ustadz, kalau malam mau ketemu suami nggak apa-apa lah, goda suami Bu, goda suami Bu, malam nggak apa-apa lah. Ini siang-siang ya kan, mau ke mall, pakaian menor. Kalau ibu itu kan minta digoda, setan bukan? Setan. Punya suami kok minta ditaksir orang? Kan secara tidak langsung. Ini 3 Bu, 4 ya yang ketiga. Jadi jangan sekali-kali maka pakaian segala perabot yang ada ya Bu. Jangan pakai emas. Kenapa nggak boleh? Karena setan itu paling suka dengan perabot-perabot seperti emas, perak. Sekarang saya tanya, kalau nenek-nenek itu tukang jadi dukun di kampung, dia kan makan siri tuh. Tenongnya kayu atau kuningan? Kuningan yang bagus. Gak percaya. Itu kalau udah dukun pakai gitu, kuat itu jinnya udah, setannya. Gak percaya. Keris, itu kan perhiasan.
Tapi kalau kerja pakai kayu gitu, kayak kayu-kayuan gitu, nggak datang dia. Emang senangnya begitu hiasannya. Nah, orang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan duniawi. Jadi kalau ibunya serumah habis itu untuk bersolek untuk kebutuhan apa Bu? Berapa duit Bu setiap bulan kebutuhan ibu untuk beli kosmetik? Hah? Coba Pak, kalau minyak wangi satu aja segini nih buat perempuan kalau di Arab itu ada yang harganya 3 juta, kecil segini doang. Percaya nggak? Setan bener emang. Segini Pak 3 juta. Saya kaget beliin minyak wangi titipan ya 5 biji 24 juta. Mereknya ini beli Ustadz. Pak mahal banget nih. Enggak apa-apa Ustadz, saya transfer katanya. Bingung saya. 24 juta 5 biji. Percaya nggak Bu? Habis uang muahnya untuk dunia. Padahal itu kemakan angin aja itu. Ya kan? Kau tempelkan dirimu, yang nikmati siapa? Orang lain. Nah susah lah. Makanya perempuan dimakruhkan keluar rumah itu memakai minyak wangi. Gak percaya. Wah gawat gaji Ustadz Salimin, ya kan? Dikit-dikit ganti seragam, dikit-dikit ganti seragam, ya kan? Peringatan Maulid ini seragamnya kita pakainya ciri khasnya kuning. Nah, ntar Isra Mi'raj merah gitu kan? Setan bener itu. Di mana letak setannya? Padahal pakaian itu begitu udah selesai acara dipakai nggak? Nggak. Tahun akan datang pun dia nggak pakai lagi. Mubazir nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan tindakan mubazir, saudara siapa itu? Setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Nggak percaya. Wah, bapak bilang asik juga ini. Nggak banyak belajar udah. Lah iya. Ini ingat, ya kan? Ya yang normal-normal saja sudah Bu. Jangan berlebihan, nggak boleh ya. Adapun yang keempat yaitu kenyang. Oh kenyang Bu. Makan, kata Nabi, makanlah di waktu kamu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu hadis. Kenapa? Fa inna aksarahum syai'a fid dunya atulahum ju'an yaumil qiyamah. Orang yang kalau makan mau nyari kenyang gitu Bu, maka di hari kiamat nanti dia kelaparan. Alhamdulillah. Paling banyak makannya tuh saudaranya setan dalam pesta. Nabi bilang seburuk-buruk hidangan yang disajikan pada waktu pesta perkawinan. Ini hadis sahih. Kenapa? Maka kalau kita makan Bu di pesta itu sekedarnya aja, unukan, mentang-mentang dia datang pertama, sendok ini, sendok ini. Undangan 300, baru 150 orang datang sudah habis. Setelah itu dia maki-maki, ini orang undang banyak, oh makannya sedikit. Padahal yang salah setan makan duluan. Kenapa? Makan di pesta cari kenyang. Kan banyak tuh Pak, begitu dia makan terasa enak, ambil tas masukin. Ada nggak begitu? Sini nggak ada. Nggak ada sini orang ngaji. Ingat itu makanan yang paling buruk dalam pesta perkawinan. Maka kita makan dan sunnahnya makan dulu di rumah, di sana cuma nyicipin aja supaya berkah. Karena banyak orang yang lebih miskin dari kita. Sama di masjid begitu ada prasmanan, mendok pertama daging mestinya 1, 2 ya kan, tempe 1, 2, tahu 3. Pikirin lo, jangan cari kenyang makan, setan. Ini lihat, ini hadis sahih. Maulah kelaparan nggak dari kiamat? Ada orang nggak lapar-lapar dari kiamat. Kenapa?
karena dia selalu kalau makan, urusan makan belakangan aja, saya sisanya aja lah. Kalau urusan ibadah ibu duluan, kalau urusan makan ibu belakangan, urusan pakaian belakangan, urusan rumah bagus jelek belakangan, tapi urusan ibadah bangun masjid duluan. Ini ajaran kalau nggak mau digoda oleh setan. Kita lihat di sini. Dan yang kelima, pintu masuk setan juga ini supaya kita, tadi kan itu tujuannya jangan sampai kita kikir gitu. Tadi ada kikir, yaitu tomak pada orang lain. Jika seorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Jadi janganlah kita serakah. Karena kalau kita ini jadi orang yang serakah, kita akan mengidap penyakit setan. Apa itu? Suka memuji. Kalau ibu cinta, ibu sayang, atau ibu kagum pada seseorang, janganlah berlebihan. Nabi bilang gini, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang menengah saja. Karena kalau kita itu mencintai secara berlebihan, ingat, la hubba illallah, tidak yang pantas kita cintai kecuali Allah. Kalau ibu marah juga sama, la ghadaba illallah, nggak pantas kita benci kecuali dibenci oleh Allah. Ingat itu. Tapi kalau kita ini berlebihan selalu, mentang-mentang dia ngepen habis di mana saja sampai dia lupa suaminya. Ada nggak begitu, Bu? Banyak orang yang gila artis kan begitu. Ya Bu, kakaknya, adiknya minta bantu biasa-biasa aja. Tapi kalau yang dia ngepen itu pada orang, apa aja diberikan. Jangankan harta, Bu, jiwanya, dirinya dia berikan. Nggak boleh dalam Islam. Itu setan kerjanya, menganggap baik sesuatu yang menyalahi dari kehidupan kita. Biasa-biasa aja. Ini ingat. Yang keenam, sifat yang selalu tergesa-gesa. Tadi udah nggak boleh saya katakan. Nah, ini setan bagaimana cara masuknya? Nah, kita lihat dalam hadis. Pada terdapat sebuah hadis di Anas, di mana Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? At-ta'ani minallahi wal ujlatu minasyaitan. Sifat perlahan-lahan, alon-alon itu datang dari Allah. Tapi sifat kesusu, ingin cepat, ingin serba kilat, itu datang dari setan. Semua hati-hati hidup. Ini ingat, perhatikan hadis ini ya. Bahaskan sifat perlahan-lahan itu berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa, ingin cepat itu berasal dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Baihaqi dalam Sunan Kubra. Syekh Albani dalam Al-Jama'i As-Saghir dan Jama'us Saghir ya, kitabnya mengatakan bahwa hadis ini hasan, bisa dijadikan pegangan. Jadi perlahan-lahan itu adalah datang dari Allah. Kalau orangnya ingin cepat-cepat itu datang dari setan. Nauzubillah min dzalik. Ketujuh, yaitu cinta harta. Nah, tadi sudah sampaikan. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimanapun caranya. Sifat ini akan membuat seorang menjadi bakhil, kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya. Enggak mau bayar zakat, itulah setan. Dengan menggodanya melalui kita mencintai harta itu. Kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya ta'assub atau fanatik pada mazhab. Nah, ngajak orang-orang bodoh ya kan mencintai sesuatu yang dimana tidak mengetahui. Lu beli aja nih kembang, harganya mahal, nggak apa-apa, padahal dia nggak ngerti kembang. Sampai pohonan kecil begini 5 juta, padahal dia nggak ngerti. Ngajak, wah main batu, jangan lu lihat batunya nih, lu kan nggak ngerti batu, lu beli aja. Ngajarin orang, Bu, yang orang itu nggak ngerti dipaksa, setan juga. Lu ngaji aja lah, yang penting lu lihat gua, gitu kan? Nggak boleh juga, kita harus jelaskan. Kenapa lu gua ajak ngaji? Ini karena ini begini, terserah lu. Tapi sifat memaksa itu setan.
Jangan, segala sesuatu jangan dipaksa. Jadi kalau ibu memaksakan kehendaknya pada anak, setan. Anak memaksakan kehendak orang tuanya, kehendaknya pada orang tuanya, setan juga. Hidup ini semua jangan dipaksa. Jalankan dengan penuh kesadaran, itu maksudnya. Pintu ke-9 yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat, kaifiat, zat dan sifat Allah. Kita tahu bahwa orang ini orang biasa aja, tapi diajak berpikir untuk memikirkan kuasa Allah itu bagaimana, begini begitu, nggak boleh juga. Oleh karena itu, ajarkanlah orang sesuai dengan kemampuannya. Mengajarkan orang di luar nalarnya, di luar kemampuannya tidak boleh. Ini juga setan, membuat orang nanti akhirnya peleng. Kan ada orang, lu zikir ya, harus dapat semalam itu 10.000 baca ayat kursi. Setan itu. Yang paling baik, zikirlah malam hari sesuai dengan kemampuan kamu. Berapa banyak kemampuan kamu? Jangan dipaksakan. Kau udah ngantuk, tidur. Kan ada tuh pengajian mulainya jam 12 malam. Zikirnya baca tasbih, harus dapat 3.000 sampai subuh kan. Pas tidur jatuh lagi. Ada nggak begitu? Ada. Nih setan. Orang Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka dibaca ayat kursi supaya setan jangan nempel itu. Supaya ingat jangan memaksakan diri, ya kan Bu? Ibu enggak kuat sedekah, infak. Sehari cuma 1.000, dipaksa harus 20.000. Nah, kayak NI itu kan. Lu harus setiap hari infak di atas 50.000. Akhirnya mencuri dia, datang ke supermarket ngutil. Buat apa? Buat infak. Yang malu siapa? Umat Islam, setan. Amalan yang soleh itu amalan yang kita kerjakan tidak memaksakan diri kita. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya Bu? Bu, emang kemampuan kita hari ini makannya cuma tahu, tempe. Ibu paksa tiap hari makan daging. Biar maksudnya anaknya gizinya bagus. Anak setan ujung itu. Habis duitnya boleh dari mana aja dihalalin. Lebih baik makan tahu tempe nak, yang penting halal. Coba bayangkan, pikirin. Inilah setan kerjanya. Nah, pintu masuk ke-10 tambahan, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jangan. Wa iyyakum bihusni dzanni 'ala Allah. Hendaklah kamu berbaik sangka, terutama sesama mukmin. Innamal mu'mina ikhwah. Nah, lalu Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi setan yang begitu tragis dan begitu ambisi menyesatkan kita? Jihad melawan setan. Kalau nggak punya tekad jihad, nggak bisa. Coba dilihat ini. Manusia yang ingin selamat, ya harus berjihad melawan dengan kemampuannya, dengan bersenjatakan ilmu dan mentaksiakan jiwanya. Jadi membersihkan jiwa kita. Jihad melawan setan itu satu, kita harus punya senjata. Senjatanya apa? Ilmu. Insya Allah setan juga nggak bisa menggoda. Satu tadi, orang yang suka beristighfar. Yang kedua, orang yang ikhlas. Yang ketiga, orang yang alim. Makanya setan tuh kalau lihat ibu-ibu, bapak-bapak pada rajin ngaji, nangis dia. Susah dah gua nggoda dia. Kenapa? Dia suka datang ngaji. Dia cinta ilmu. Cinta ilmu. Kemarin saya pernah sampaikan, salah satu kita membendungi diri kita, dekatlah pada orang alim dan orang saleh. Insya Allah setan menjauh. Tapi ini kita jihad dulu, punya senjata ilmu. Apalagi bersihkan jiwa kita dari penyakit hati tadi, hasad, dengki, buruk sangka. Insya Allah setan tuh nggak bisa menggoda kita ya. Kita lihat lagi. Ilmu nafikan menghasilkan keyakinan, ya, yang akan menolak subhat, itu ilmu fungsinya. Jadi menolak segala bentuk yang tidak benar. Sedangkan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita ini akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran. Ya, kalau kita takwa, setan takut. Kalau kita sabar, setan juga putus asa menggoda kita. Itu ilmu. Takwa, sabar, wujud dari ilmu. Ini ingat.
Dan dengan ilmu bisa mengendalikan syahwat. Ilmu itu kan ingetan. Begitu kita punya suami, kita tergoda dengan laki-laki, ntar suami gue tahu bagaimana ini. Itu ilmu. Bapak tergoda dengan wanita, punya anak, punya istri sampai lupa. Lah, orang yang nyayangin gua, yang membuat bimbing gua begini begitu, kok gua lupakan. Gua ketemu wanita yang belum jelas ini, apakah dia setia atau tidak. Bu, ilmu. Artinya apa? Orang yang selalu menggunakan akal sehatnya dengan berlindung kepada Allah dengan menggunakan ilmu, jauh dari godaan setan. Ini jihad, ya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, jihad melawan setan ada dua tingkatan. Pertama, menolak subhat yang gak jelas. Segala sesuatu yang belum pasti jangan ikutin karena setan. Karena dalam Islam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Begitu pula yang benar itu jelas, yang salah jelas. Pamaya qasuhat, barang siapa yang memilih yang enggak jelas, ya qawilan nur, masuk neraka. Kenapa? Dia tergoda oleh setan. Jadi pilih yang pasti-pasti aja. Ini perintah Allah, ya. Berikutnya kita lihat jihad yang pertama tadi itu adalah dengan menolak subhat, dan kedua menolak syahwat. Keinginan hawa nafsu. Bu, Bapak, ya, insya Allah kalau kita itu setiap ada keinginan kita pikirin, gue pantas nggak kalau begini? Nggak jadi, Bu. Kalau nggak pantas, wah, gue kaya banyak punya duit, udah beli aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mewujudkan sesuatu yang dimana kita nggak pantas sampai utang, nah itu setan bener. Dalam hidup yang kita perlu takuti satu, hutang. Nabi aja takut banget. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrur. Hutang. Orang yang hutang itu petanda bahwa dia hidup di luar dari kemampuannya. Ingat itu, Pak. Maka jangan gigit utang setan, benar itu. Sampai beli seragam utang juga. Di sini mah nggak ada, kampung saya, Bu, ya kan? Jangan beli aja yang mampu. Makanya kalau datang ke masjid itu kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kamu yang bagus-bagus ke masjid, tapi jangan boleh ngutang. Kata malaikat, ya bagus sih bagus, boleh ngutang. Memang nggak ada yang tahu, Bu, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Ya Allah, karena utang itu menyangkut soal hidup dan mati. Sampai mati kita terbebani dengan hutang itu, berat ini. Nah, kita lihat di sini, jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Ya, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ingat, hidup itu kita harus dekat pada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Orang-orang saleh. Yang kedua, hidup itu harus bermuara pada keyakinan. Ini benernya. Kalau memang ibu benar, udah jalanin. Insya Allah jauh dari setan ini. Saya pikir demikian. Udah 1/4 jam. Silakan, ada pertanyaan, Pak. Ibu silakan. Silakan Ibu, bebas saja. Ini masalah menyangkut buat kita kok, setan-setan ini. Silakan Bu, ini menyangkut masalah setan ini. Silakan Bu. Ya, ada pertanyaan dari Ibu nih, bagus ini. Saya bacakan. Ustadz, saya mau bertanya. Memang Allah SWT adalah Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menciptakan setan? Mantap.
Bu, saya balik bertanya, duluan setan ada atau duluan kita? Duluan setan, Bu. Ya, ada yang bertanya kata setan gini, kenapa Allah ciptakan manusia? Gue jadi melangsak gitu kan. Setan jadi melangsak, Bu, gara-gara Adam. Jadi surga bersama malaikat. Tapi karena Allah menciptakan Adam, dia disuruh sujud nggak mau, melangsak dia. Nah, kalau ibu bertanya, kenapa Allah ciptakan setan gitu kan? Oh, setan ini untuk meningkatkan derajat kita. Setan itu batu ujian. Sekarang saya tanya, Bu, ibu kalau kuliah maunya cepat ujian atau nggak mau diuji? Saya tanya, kalau ibu kuliah maunya naik tingkat atau nggak mau naik tingkat? Kalau ibu sekolah maunya di kelas 1 terus atau kelas 2? Sekarang saya tanya, ada nggak orang naik kelas kalau nggak ikut ulangan? Ya udah. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Semakin ibu menghadapi setan berjihad itu pahalanya makin besar, Bu. Ya kan? Jadi yang menjadikan kita mulia ini karena setan. Kalau nggak ada setan, kita nggak paling mulia. Lantaran Allah menciptakan setan, ya kan? Maka kita lebih mulia dari jin, manusia dan setan itu. Nah, kalau Allah nggak jadikan setan, mungkin kita dengan malaikat, ya kan, nggak mulia. Karena ketaatan kita jadi malaikat. Tapi dengan disuruhkannya malaikat itu sujud kepada Adam, dia sujud, maka itu jadi istimewa kita, ya. Jadi pertanyaannya, kenapa menjadikan setan? Untuk mengangkat derajat kita, supaya kita naik kelas terus. Kalau ibu lebih mulia, kalau ibu bapak ingin hidup lebih mulia, maka ibu harus lebih siap untuk diuji. Karena ada pepatah begini, pohon semakin tinggi terpahan anginnya pasti lebih kencang. Itulah hidup itu. Ada lagi? Silakan Pak. Ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan kita lepas dari setan ini Pak ya. Udah ingetin gitu Pak. Besok kita ketemu lagi cara menghadapi setan. Ya, ini penting. Bagaimana cara? Tadi jihad tuh. Jihadnya satu dengan ilmu. Yang kedua jihadnya dengan sabar. Dua senjatanya ingat. Jadi tadi kan jihad melawan setan. Harus pakai senjata. Senjatanya satu ilmu. Cari ilmu. Dua sabar. Nah, bagaimana cara kita menghadapi setan setelah kita punya senjata, ilmu dan sabar ini? Apakah pasti tergoda? Belum tentu. Insya Allah pada pengajian bulan akan datang ya Bu. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.